Ya, selain itu kita akan langsung membahasnya bagaimana kemudian situasi dan kondisi di Mandalika. Karena selain Presiden Jokowi yang sudah mencoba sirkuit tersebut, ada juga nih yang sudah sebelumnya mencoba sirkuit yang kemudian menjadi venue gelaran kelas dunia. Kita sudah terhubung melalui Zoom dengan otomotif content creator yakni Den Dimas. Hai, selamat malam Dimas. Selamat malam Kak Syafi, apa kabar? Saya baik, semoga dalam kondisi baik juga ya. Ini kita sama-sama tadi sudah mendengarkan laporan langsung bagaimana free practice-nya sudah berlangsung. Nah, tapi kalau bicara tentang venue-nya, bicara soal lintasannya, Dan Dimas ini kan juga sudah pernah nyobain ya sebelumnya. Gimana sih kesannya dan pengalamannya saat sebelumnya mencoba melintasi Pertamina Mandalika Street Circuit beberapa waktu lalu? Apa sih yang kira-kira unik dari sirkuit ini? Oke Mbak Mevika, pertama kalau dibilang unik apa enggak sih, sebenarnya sirkuit ini unik sekali ya. Sudah lama sekali Indonesia tuh menantikan sirkuit yang bertaraf internasional seperti ini. Kemudian sirkuit itu sendiri lintasannya ada 17 tikungan, 4,31 km. Sebenarnya sih mostly ini menjadi sirkuit yang cepat gitu ya. Ada beberapa chicane, ada beberapa hairpin yang dimana biasanya akan terjadi drama. Cuman memang salah satu yang poin uniknya di sirkuit ini itu adalah pemandangannya sih Mbak Mevri. Karena sirkuit Mandalika ini, Pertamina Mandalika International Circuit ini dikelilingi oleh perbukitan. Dan juga bersebelahan langsung dengan laut. Jadi aku rasa sih pembalap-pembalapnya mungkin bisa hancur konsentrasinya karena mereka ingin melihat pemandangan dari sirkuit dari tengah tracknya itu yang indah banget sih Mbak Mevri. Oke, ini kaitannya juga dengan kemudian yang tadi rekan saya sempat sampaikan langsung dari Mandalika adalah ada 17 tikungan yang tadi Dan Dimas juga sebutkan. Ini tajam sekali dan para rider ini harus hati-hati. Emang pengaruhnya apa sih kira-kira kalau terjadi tikungan yang sangat tajam seperti itu dilengkapi dengan pemandangannya, apa kemudian harus diadaptasi oleh para rider nantinya? Jadi memang para rider ini mungkin mereka pertama harus beradaptasi dengan cuaca ya di Lombok yang berbeda dengan daerah lainnya. Di sana terakhir aku di sana jam 8 pagi aja itu mungkin kira-kira sama sekitar kayak jam 11 di Jakarta. Jadi sudah panas sekali jam 8 pagi. Kemudian humidity-nya juga tinggi sekali di Lombok, terlebih ini di pinggir laut ya. Jadi itu mungkin akan mempengaruhi ke fisiknya juga, mungkin juga ke mesinnya. Tetapi sebenarnya yang menarik sekali adalah ini adalah sirkuit yang baru Mbak Mimi, benar-benar baru banget. Hampir semua rider itu belum punya pengalaman di sini. Jadi mereka semacam balapan benar-benar dites banget nih skillnya gitu. Mungkin kalau di sirkuit-sirkuit lain mereka ada yang punya pengalaman lebih di satu sirkuit dibandingkan riders yang lainnya. Tapi ini sirkuit baru, mereka benar-benar dites, diuji coba. Skillnya untuk dilihat nih, dan menurutku di situ yang menarik kayak tadi kita udah ada lihat salah satu udah ada yang crash dari pembalapnya, kemudian di Asia Talent Cup juga tadi ketika balapan juga sudah ada yang crash gitu ya. Jadi memang sebenarnya ada beberapa titik di sirkuit ini yang akan terjadi drama dan menurutku itu yang akan menarik sih kita lihat di balapannya besok dan juga hari Minggu. Oke, ini senada dengan yang disampaikan Dan Dimas tadi kan memang jelang seri penutup WSBK ini sirkuit ini tadi juga sudah dinyatakan lulus ya homologasi dari FIM gitu. Tapi kalau kita lihat sebelumnya juga yang tadi disampaikan ternyata ini menjadi tantangan sendiri juga nih walaupun sudah lulus sertifikasinya, tapi ternyata ini bisa menjadi tantangan bagi para rider yang ada di sana. Sebenarnya hal-hal seperti ini tuh wajar tidak sih terjadi di venue? Kalau kita bicara hal-hal lain yang juga menjadi kendala adalah kemarin sempat rame-rame soal Marshall juga, sempat mengemuka. Nah ini tuh sebenarnya wajar tidak terjadi di setiap gelaran yang ada? Ataukah memang ini satu hal yang juga perlu diperbaiki agar kedepannya kita bisa mampu menjadi satu tuan rumah balapan juga kelas dunia, apalagi 2022 ada MotoGP? Oke, jadi memang challenge itu akan selalu ada ya Mbak Mevri. Ditambah ini adalah sirkuit pertama setelah 24 tahun akhirnya WSBK ada lagi di Indonesia. Gitu. Dan ini sertifikasinya kalau nggak salah level A yang diberikan oleh FIM. Kita semua juga masih belajar. Aku yakin tim-tim di MGPA sebagai pengurus dari sirkuit itu juga masih belajar. Dan pembangunan sirkuit ini juga cukup cepat sih hitungannya Mbak Mevri. Setiap hari itu progresnya terlihat sekali perbedaannya gitu ya. Sirkuit-sirkuitnya itu seperti kayak setiap hari itu menjadi lebih sempurna lagi sirkuitnya. Jadi memang challenge-nya itu banyak sekali dan aku rasa pasti akan ketemu ya gitu challenge-challenge seperti ini.
Salah satunya memang kemarin terjadi di kondisi Marshall itulah. Nah, cuman yang aku patut apresiasi adalah tim dari MGPA sendiri, mereka cepat merilis press release gitu ya, agar tidak terjadi kebingungan di para penonton gitu. Dan juga mereka melakukan training juga, dan kalau tidak salah mereka memanggil Marshall dari sirkuit Sepang gitu ya. Oke. Untuk mengisi kekosongan ini. Dan aku rasa transfer knowledge yang seperti ini gitu ya, karena kita tahu Sepang sudah lebih dulu memiliki balapan-balapan yang kelas internasional, dan aku rasa transfer knowledge seperti ini yang sebenarnya juga diharapkan bisa terjadi gitu ya, dengan adanya Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Oke, dengan adanya persiapan yang juga pasti diapresiasi sejumlah pihak, tapi memang ada tantangan-tantangan yang juga ada di dalamnya. Apa kemudian rekomendasi evaluasi yang sebaiknya menurut Dan Dimas bisa dilakukan oleh para penyelenggara agar tidak kedepannya terulang lagi? Mungkin kalau dari aku sih lebih ke arah timeline yang lebih pas aja kali ya. Mungkin kemarin persiapan kita terlalu mepet sehingga semuanya mungkin harus dikerjakan cepat. Jadi mungkin ada sedikit kompromi lah di situ. Cuman aku rasa perhelatan berikutnya ini ada di tahun depan gitu ya. Dan perhelatan juga ini akan lebih besar, yaitu MotoGP. Jadi aku rasa perhelatan WSBK di akhir minggu ini aku rasa bisa menjadi evaluasi tersendiri untuk tim MGPA gitu. Aku rasa akan banyak banget yang bisa diimprove agar nanti ketika kita menghelat perhelatan lebih besar, yaitu MotoGP atau apapun itulah, kita akan jauh-jauh lebih siap dibandingkan yang sekarang. Di antaranya apa saja nih yang sebaiknya disarankan untuk bisa diperbaiki ke depannya? Lebih ditingkatkan lagi? Mungkin beberapa hal sekarang sih mungkin udah agak berubah ya Mbak Medi. Aku kemarin ke sana sekitar 2 minggu yang lalu. Tapi mungkin beberapa jalanan gitu ya di sekitar sirkuit Mandalika ini, beberapa itu masih ada yang mungkin masih agak sedikit jelek, itu masih ada beberapa juga gitu ya. Mungkin kalau di sirkuitnya itu sendiri, aku rasa sih sekarang sudah lebih sempurna lagi dibandingkan 2 minggu lalu aku ada di sana. Kemudian beberapa bagian-bagian mungkin akan segera ditanami rumput gitu ya. Sinyal-sinyal juga biasa juga sudah diperkuat. Cuman aku akan ke sana hari Minggu ini gitu. Jadi hopefully pulang dari hari Minggu aku bisa melihat perkembangan yang lebih banyak, dan mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi untuk ngecek perkembangan yang sudah ada. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya pastinya lebih lanjut seperti apa sih sekarang kondisinya. Tapi dari tadi kita berbicara tentang bahwa balapan WSBK ini atau WSBK Mandalika tahun 2021 ini kan penantian panjang ya. Sudah 24 tahun yang tadi Dan Dimas sampaikan, sudah lama sekali sejak terakhir gelaran seperti ini ada di Indonesia. Apa sih sebenarnya dampaknya nantinya terhadap dunia otomotif Indonesia jika kita menjadi tuan rumah event kelas internasional seperti ini? Harapannya sih tentu banyak sekali Mbak Mevri ya. Dari sisi pariwisata aja sekarang nih Mbak Mevri, kalau misalnya kita mau berangkat ke Lombok aja, flight udah mulai full, hotel udah mulai full, mobil yang bisa kita sewa aja udah kehabisan di Lombok. Sampai harus beberapa mobil dari Bali didatangkan ke Lombok. Jadi secara pariwisata ini benar-benar nge-boost ekonomi yang ada di sana. Secara knowledge juga aku rasa tadi seperti contoh transfer knowledge gitu ya, dari para marshal-marshal yang ada dari Sepang kembali dipindah ke kita. Kemudian kemarin ketika kita ngebangun sirkuitnya itu sendiri, aku rasa pasti sudah terjadi transfer knowledge terhadap masyarakat-masyarakat sekitar atau masyarakat lokal Indonesia. Jadi harapannya mungkin nantinya kita bisa membuat lagi mungkin sirkuit lainnya yang juga kualitasnya sebagus dengan Mandalika. Kalau dari motorsportnya itu sendiri, sekarang kita sudah memiliki sirkuit yaitu Mandalika ini yang sudah terakreditasi level A untuk FIM. Jadi kita bisa menghelat lebih banyak lagi kejuaraan dunia ya. Selain MotoGP mungkin nanti ada balapan-balapan lainnya yang mana itu mungkin bisa menjadi ajang untuk pembalap Indonesia ya, untuk bisa tampil gitu. Sekarang aja seperti kita tahu sudah ada Galang Hendra yang weekend ini akan membawa nama Indonesia ya, balapan salah satunya pembalap Indonesia. Jadi hal-hal seperti ini tuh pasti akan dimimpikan oleh banyak pembalap di Indonesia. Mereka pasti ingin sekali membawa nama Indonesia ada di kancah internasional dan kemudian balapan di tanah airnya sendiri. Betul, bisa menjadi juara ya, baik itu di tanah air sendiri ataupun nanti di gelaran internasional. Terakhir ini Dan Dimas, sebelum kita menutup interview hari ini, akan ada race di hari Sabtu dan juga Minggu. Jagoannya Dan Dimas siapa nih? Kira-kira prediksinya siapa yang akan podium?
Wah ini jujur ini juara 1 dan juara 2-nya World Championship WSBK ini tipis banget Mbak selisih poinnya. Antara Toprak ataupun Rea ini Pilih kalau satu, misalkan terjadi sesuatu, kira-kira siapa nih? waduh, mungkin aku akan milih ke Toprak kali ya karena dia mencatat best time untuk hari ini. Tapi we'll see lah, sebetulnya sekali lagi di sirkuit anything can happen. Jadi semoga nanti akan terjadi sesuatu yang menarik di sirkuit. Baik, kita sama-sama tunggu ya nanti hasilnya seperti apa gelarannya. Kita cek nanti prediksinya Dan Dimas benar atau tidak ya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Maestri.